Oke, halo teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait bab 2. Lebih tepatnya mengulas ya, bab 2 aritmatika biner. Nah, di sini ada tips untuk mengubah bilangan desimal ke biner, yaitu kita lihat saja angkanya dia dalam rentan 2 pangkat berapa gitu. Kan kita di sini misal ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat 7, 128. Kita mau mengubah 66 ke biner. Maka kita lihat 66 ini masuk ke rentannya berapa gitu. Masuk ke 2 pangkat berapa. Kalau 2 pangkat 6, dia berarti udah lebih dong dari 64. Berarti dia masuk ke 2 pangkat 7. Berarti kita membuat atau bilangannya itu nanti 7 bit. Nah, kita buat garis ini dulu. Garis 7 bit ini dulu. Kemudian kita isi di bawahnya dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6. Kemudian 66 itu 64 ditambah 2. Kita lihat di sini 2 pangkat 6 itu kan 64. Berarti di sini bernilai 1. Dan kita butuh 2. Berarti di sini 2 pangkat 1 yang diberikan 1 di sini. Jadi biner dari 66 adalah 1 0 0 0 0 1 0. Seperti ini. Oke, bisa dipahami. Untuk sebelumnya kan kita kalau mau mengubah desimal ke biner dengan cara yang ini. Nah, ini sangat memakan waktu dan rawan salah juga. Jadi kita pakai yang ini aja. Oke, selanjutnya semisal kita mau mengubah 151. Nah, 151 itu kan sudah di atasnya 2 pangkat 7. Berarti kita masuk ke 2 pangkat 8. Berarti ada 8 bit. Nah, 8 bit mana saja nih? Bit keberapa saja nih yang akan bernilai 1 dan bernilai 0 gitu. Ya udah kita lihat 151 itu ada 128 ditambah 23. Nah, 23 ini dijabarkan lagi ke bilangan 2 pangkat n, ada 16 ditambah 4 tambah 2 tambah 1. Maka yang aktif itu 2 pangkat 7 128. Bukan yang aktif ya, yang bernilai 1. Kemudian bit 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, dan 2 pangkat 0 1. Nah, nanti hasilnya 151. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan biner. Sepertinya gampang. Kita langsung skip aja. Pengurangan biner dengan first complement dan second complement. Oke. Di sini ada 151 yang tadi dikurangi dengan 66. Dia hasilnya 85. Nah, sekarang kita mau mengubahnya dari desimal ke biner. Yang pertama, itu kita lihat bilangan mana yang perlu dicari komplemennya. Nah, kita dilihat di sini yang bernilai negatif kan 66. Berarti 66 yang harus dikomplemenkan. First komplementnya ini dan second komplementnya ini. Kemudian kita jumlahkan dengan 151, kita mendapatkan overflow-nya 0. Ketika overflow 0, maka hasilnya akan dikomplementkan lagi, bukan? Jadi hasil yang ini dikomplementkan lagi. Tapi dia bukan 85 di sini. Nah, pasti ada yang salah. Jadi sebelum kita membinarkan atau mengkomplementkan suatu bilangan, kita harus menyamakan bitnya dengan bilangan satunya juga. 66 kan ini hanya 7 bit. 151 8 bit. Nah, kita juga harus membuat bilangan 66 itu 8 bit dulu, baru dikomplementkan. Jadi di sini ada 0 di depannya.
ketika dia dikomplementkan, 0 di sini akan menjadi 1 gitu. Sedangkan tadi kita hanya 7 bit. Jadi kita nggak mengubah 0 di sini. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi sebelum mengkomplementkan bilangan, bitnya itu harus sama dulu dalam keadaan binernya tadi. Habis itu ini second komplementnya, terus baru dijumlahkan dengan 151. Dijumlahkan seperti biasa ya. 1 tambah 1 0, nyimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 0, nyimpan 1 lagi. Nah, ini 1 nyimpan 1 dan seterusnya sampai dia terakhir. Dan di sini terdapat overflow 1. Overflow 1 pada first complement dia dijumlahkan ke sini lagi. Berarti dia turun di sini. Nah, jadi ini. Dan ini benar 85. Oke, berarti untuk first complementnya benar ya. Kemudian pakai second complement berarti dijumlahkan dengan yang ini. Kemudian kita mendapatkan overflow 1. Maka ketika overflow 1 pada second complement itu diabaikan dan hasilnya itu yang ini. Nah, sama kan? Jadi seperti itu guys. Bedanya kalau semisal overflow-nya 0, itu dibalikan lagi. Oke, kita masuk ke bab 3. Rangkaian kombinasional. Ada encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Nah, rangkaian kombinasional itu apa? Rangkaian yang terbentuk dari gerbang-gerbang dasar, yang mana input-outputnya itu hanya bergantung pada input saat ini. Nah, terus kita masuk ke encoder. Encoder itu mengubah banyak input menjadi sedikit. Perlu diingat, encoder itu mengubah banyak input ke sedikit output. Nah, hubungannya itu input sama dengan 2 pangkat output. Inputnya yang lebih banyak. Misal ada output 3, maka inputnya 8. Ada output 5, berarti inputnya 32. Ya. Diagram bloknya seperti ini. Jadi di sini ada I0 sampai I7 dan ini ada output 0 sampai output 2. 8 kali 3. Nah, input itu bilangan desimal yang mana dia itu hanya 1 yang aktif. Ya. Pada encoder loh ya. Kemudian untuk outputnya itu bilangan biner, yakni merepresentasikan biner dari input yang aktif. Jadi kalau semisal I4 yang aktif, maka binernya 4 itu berapa? 100 kan. Jadi nanti ini ada 100 gitu. Terus kalau I7 yang aktif, berarti outputnya binernya 7 111. Kayak gitu guys. Terus misal di sini ada output 7, maka inputnya 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ini diagram bloknya. Langsung ditulis kayak gini aja, titik 127. Ingat dia kalau dia 128 kan ini 2 pangkat 7 128. Berarti dia kalau misalnya kita dari 0 jadinya 0 sampai 127 di sini. Jadi jangan sampai salah. Kalau di sini 0 berarti di sini 127. Terus di sini ada 0 sampai 6. Bit ke 6. Jadi kalau semisal I1 yang aktif, maka dia ada 00001 belakangnya. Oke, gampang kan? Jadi kalau semisal buat ingat-ingat ya, kalau E itu berarti inputnya yang banyak. Nah kalau D itu baru outputnya yang banyak. Sekarang decoder mengubah sedikit input menjadi banyak output. Hubungannya sekarang kebalikan, tadi kan input sama dengan 2 pangkat output. Karena di sini yang banyak itu outputnya, maka di sini output sama dengan 2 pangkat input. Misal inputnya itu 4, maka outputnya 16. Ini.
diagram bloknya. Kalau kalian males ya nulis satu-satu, ya udah langsung tinggal titik-titik ini aja. Yang penting batas atas sama batas bawahnya itu betul. Tapi ini salah ya. Ini harusnya 0 sampai 15 dan ini 0 sampai 3. Pokoknya dimulai dari 0. Nah, di decoder input itu bilangan biner yang merepresentasikan binernya output yang aktif. Kemudian kalau outputnya itu bilangan desimal yang mana hanya akan satu yang aktif. Jadi ketika semisal binernya itu 0010, berarti output yang akan aktif adalah output yang kedua. Karena binernya 2, kalau 4 bit itu 0010. Gitu guys. Decoder apa? Mengubah sedikit input menjadi banyak output. Sekarang multiplexer. Nah, yang multiplexer sama demultiplexer itu baru dia mengubah menjadi satu dan mengubah satu menjadi beberapa. Kalau multiplexer itu mengubah banyak input menjadi satu output saja dengan bantuan selektor. Jadi hubungannya itu input dengan selektornya, bukan input dengan outputnya. Karena outputnya sudah pasti satu. Berapapun inputnya, outputnya pasti satu. Di multiplexer. Ini ya maksudnya multiplexer. Nah, 2 selektor berarti ada 4 input. Cara kerjanya, selektor adalah representasi biner dari input yang dipilih. Ya, contoh kasarnya kayak gini ya. Kemudian, jika pada MUX 4 input, selektor memiliki nilai 0, 1, maka input 1 yang akan dikeluarkan menjadi outputnya. Kalau selektornya 1, 0, berarti input 2 yang akan lolos menjadi output. Kalau selektornya 0, 0, maka input ke 0 yang lolos menjadi outputnya. Kayak gitu guys. Terus kalau semisal D, nah diingat-ingat kalau D tadi banyak output, berarti dia mengubah satu input menjadi banyak output dengan bantuan selektor. Hubungannya output sama dengan 2 pangkat selektor. Cara kerjanya, input kan masuk 1. Kemudian di selektor ini dipilih. Kalau semisal selektornya 1, 1, maka input itu akan dikeluarkan di output yang ketiga, di O3. Jadi dia memilih jalur output gitu. Outputnya ada banyak, cuman yang dipilih itu nanti 1 doang buat jalur inputnya. Itu guys. Jadi dipahami betul ya. Jadi kalau encoder kan tadi maka dia mengubah banyak input ke sedikit output. Kalau decoder berarti dia banyak output. Kalau decoder berarti dia sedikit input menjadi banyak output. Kalau multiplexer berarti dia banyak input. Karena multiplexer itu hanya mengubah satu, maksudnya menjadikan satu output, berarti dia berhubungan dengan selektor. Input banyak diubah menjadi satu dengan bantuan selektor. Dengan hubungannya seperti ini. Itu. Kalau demultiplexer, D berarti dia banyak output. Berarti satu input menjadi banyak output dengan bantuan selektor. Hubungannya kayak gini. Gitu guys, jangan sampai terbalik dan bingung. Flip-flop. Nah, flip-flop adalah rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah suatu rangkaian yang dibentuk dari gerbang logika yang mana input-outputnya itu bergantung dengan output saat ini atau input saat ini dan output sebelumnya. Jenisnya ada SR, JK, D, dan T. Nah, sekarang kita ke SR. SR itu rangkaian paling mendasar dari FF
Kemudian kalau clocknya tidak aktif, maka SR-nya juga tidak aktif, yang mana menyebabkan output setelahnya itu akan sama dengan output sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan gitu kalau clocknya tidak aktif. Kalau clocknya aktif, baru SR-nya itu tadi aktif, bekerja gitu loh maksudnya. Kalau R-nya 1, dia akan menjadikan Kinex-nya 0. Kalau S-nya 1, akan menjadikan Kinex-nya itu 1. Dan kalau S1 bersamaan dengan R1, maka output akan invalid. Nah, tabel kebalikannya itu kalian hafalkan biar aman buat UAP. Lanjut aja ke JK. Nah, JK itu modifikasi dari SR. Sama, kalau clocknya 0 maka Kinex akan sama dengan key sebelumnya. Kemudian kalau clocknya 0, kalau clocknya 1, baru JK-nya itu bekerja. Ketika J itu 1, maka menjadikan output next itu 1, kayak set. Kemudian kalau K1, akan menjadikan Kinex-nya itu 0, seperti reset. Kalau J1 dan K1 bersamaan, maka Kinex akan berkebalikan dengan key sebelumnya. Nah, ini teman-teman hafalin tabel kebalikannya. Udah ada di PPT masing-masing kan? Nah, kalau belum tahu maksudnya tabel kebalikan itu apa, jadi pada tabel kebalikan itu kita ibarat mengetahui perubahan dari key sebelumnya menuju key selanjutnya. Nah, dari perubahan tersebut kita menentukan ini berapa ya nilai J dan K-nya ketika perubahannya kayak gini gitu. Kita lihat di sini, 0, kemudian dia berubah menjadi 0, maka bisa jadi J dan K-nya itu 00, bisa juga J dan K-nya itu 01. Makanya di sini posisi K itu X. Karena dia bisa bernilai 1 dan bisa bernilai 0, itu menyebabkan tidak ada perubahan pada key dan Kinex, tetap 0 dan 0. Kemudian lanjut, key 1 itu 0 dan Kinex-nya itu 1. 0 menjadi 1 berarti pasti yang aktif itu setnya. Berarti setnya harus 1, J-nya harus 1. Kalau semisal J-nya 1, K-nya itu juga bisa 1, bisa 0. Karena ketika K-nya 1, 0 juga tetap berubah menjadi 1. Dan ketika K-nya 0, 0 juga tetap berubah menjadi 1 karena J-nya di sini aktif. Tuh guys. Seperti di sini juga 1 menjadi 0. Berarti kalau menjadi 0 pasti K-nya yang aktif karena reset. Berarti dia harus 1 di sini. Kemudian karena dia berkebalikan sifatnya, berarti ketika J-nya di sini 1, K-nya juga di sini 1, maka dia juga tetap berubah dari 1 ke 0 gitu. Dan ketika J-nya 0, dia juga tetap bisa 1 ke 0 karena K-nya di sini aktif. Makanya J-nya bernilai X karena dia bisa 0, bisa 1. Di bawahnya juga 1 menjadi 1. Berarti tetap. Berarti kalau tetap itu antara 0, 0 sama kalau menjadi 1 berarti J-nya aktif. Berarti yang J di sini bisa 0, bisa 1, makanya dia X. Itu guys. Gampang ya. Semoga. Kita lanjut ke D dan T. Oke. D itu modifikasi dari JK. Dari SR juga. Nah, kalau clocknya 0 sama dengan sebelum-sebelumnya, Kinex itu akan sama dengan key sebelumnya. Tidak ada perubahan. Kemudian, kalau clocknya aktif, maka Kinex-nya baru sesuai dengan D. Sesuai dengan nilai D. Tabel kebalikannya juga dia valid. Jadi kalau di D flip-flop, itu gampang banget. Kalau emang disuruh nyari Kinex, lihat aja D-nya gitu. Kinex itu pasti sama dengan D. Kalau semisal udah ada
D diketahui, kemudian kalian disuruh mencari key next, tinggal tulis ulang aja. Itu guys, pokoknya itu di note. Jangan sampai salah. Karena D itu yang paling gampang. Terus T itu modifikasi dari JK ketika bernilai sama. Jadi clock 0 maka sama dengan sebelum-sebelumnya. Key next selalu sama dengan key sebelumnya atau tidak ada perubahan. Kalau clocknya aktif, maka T baru bekerja. Bila T bernilai 1, maka key next akan berkebalikan dengan key sebelumnya. Kalau T-nya 0, key next akan tetap dengan key sebelumnya. Begitu guys. Tabel eksitasi jangan lupa dihafalkan. Kita lanjut di bab 5, ada counter. Counter itu dibedakan dari pemicuannya dan dari arah perhitungannya. Kalau dari pemicuannya, dia ada sinkron dan asinkron. Kalau sinkron, semua FF dapat masukkan clock dari clock yang sama. Oke. Kemudian asinkron, input clock masuk hanya ke FF LSB. Selainnya itu akan mendapatkan clock dari FF sebelumnya, dari output FF sebelumnya. Nah, kemudian kalau berdasarkan arah perhitungannya, ada down, up, down, dan acak. Oke, sampai situ paham ya? Nah, terus ada counter mode N. Nah, counter mode N itu menghitung bukan 2 pangkat N. Maksudnya bukan 2 pangkat N itu apa? Kan kalau misal kita ada 3 bit, berarti dia menghitung dari 0 sampai 7. Kemudian kalau ada 4 bit, kita menghitung dari 0 sampai F. Dan seterusnya. Dan pada mode N ini, kita nggak menghitung sesuai itu gitu. Jadi kalau misal 3 bit, kita mau menghitung 5 sampai 7, itu bisa. Menghitung 0 sampai 5, itu juga bisa. Nah, itu makanya dikatakan bukan 2 pangkat N. Karena itu bisa kita custom gitu. Kemudian ada up counter mode N. Dia menghitung dari 0 sampai N-1. Kemudian down counter mode N menghitung dari bilangan maksimal atau bilangan terbesar turun sebanyak N kali. Nah, ketika misal ada mode 5 up gitu, berarti dia akan menghitung 0 sampai 4 karena N-1 kan. Kemudian kalau misal ada mode 3, berarti dia akan menghitung 0 sampai 2 gitu guys. Terus kalau misal kita ada mode 5 tapi down, berarti kita menghitung dari yang maksimal. Maksimalnya itu bukan N-nya. Maksimalnya itu sesuai dengan bit N-nya. 5 kan 3 bit. 3 bit kan maksimalnya 7. Jadi, ketika ada mode 5, maka dia akan menghitung dari 7, 6, 5, 4, 3. Jadi dia akan menghitung dari 7 sampai 3. Ada 5 angka. Yang mana itu menghitung turun. Kemudian kalau ada mode 3 down, berarti dia menghitung dari 4, 3, 2. Oke, cuma menghitung 3 angka. Itu guys. Di sini ya ada down counter mode C. Maka dia akan menghitung dari F sampai 4. Karena dia turun sebanyak C kali. Atau angka yang dihitung itu ada jumlahnya C. C itu berapa? 12. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini ada sebentar dulu ya, ada timing diagram. Nah, timing diagram pada FF
Yang digunakan itu ada dua doang, jadi ada rising edge dan falling edge. Simbolnya kayak gini. Jadi rising edge itu kayak gini, falling edge itu ada bulatannya di awal, atau bisa juga kayak gini. Di multisim kita pakai yang ini kan. Nah, teman-teman diperhatikan banget kalau ngelihat soalnya dia tepi atas atau tepi atas. Tepi naik atau tepi atas. Tepi naik atau tepi turun. Jadi kalau tepi naik dia nggak usah dikasih apa-apa karena di multisim kita ada tandanya kayak gini doang. Terus kalau tepi turun barulah kita kasih not di sini. Diingat betul. Oke, cukup sekian. Nah, sekarang kita membuat timing diagram. Jadi timing diagram itu hanya merepresentasikan angka yang muncul gitu. Jadi ya tinggal hafalin binernya angka yang muncul itu. Ya nggak sampai besar-besar sih. Ke biner juga udah bisa kan. Nah, semisal ya kita ada counter acak 7510 rising edge. Terus disuruh bikin timing diagramnya, maka bikin clocknya dulu dan titik-titik sesuai pemicuannya. Jadi bikin clock dulu yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Kemudian dikasih garis putus-putus sesuai pemicuan yang diminta. Terus habis itu baru bikin yang sesuai angkanya. Jadi tinggal perhatikan aja urutannya kalau habis 7, 5, 1, 0. Kemudian habis 0 ya udah balik 7 lagi, 5, 1, 0 gitu. Nah, teman-teman lihat kalau yang garis di atas itu bernilai 1, kalau garis di bawah itu bernilai 0. Dan pergantian setiap bitnya itu sesuai dengan garis putus-putusnya itu. Gitu aja. Kalian perhatikan. Semangat guys!